membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduhi dia, katanya, "Kami mendapati orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Tentang dirinya, ia mengatakan bahwa dialah Mesias, Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus kepadanya, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Namun mereka makin mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea dan sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia menanyakan, "Apakah orang ini seorang Galilea?" Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dikirimnya ia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu juga ada di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat heran, sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia dan berharap melihat Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus dan Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan yang berat pada dia. Bahkan Herodes dan pasukannya pun menghina dan mengolok-oloknya. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali menghadap Pilatus. Pada hari-hari itu juga, Pilatus dan Herodes bersahabat. Sebelum itu, mereka bermusuhan. Lalu, Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Herodes pun tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada yang dilakukan darinya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan mencambuk dia, lalu melepasnya. Ia memang wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya. Namun, mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami." Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang terjadi di dalam kota karena penjahat. Sekali lagi, kata Pilatus kepada mereka karena ia ingin
Namun mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia, salibkan dia!" Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kutemukan kepada dia. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya." Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka itu dikabulkan. Ia melepaskan seorang Barabas yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan sesuai dengan tuntutan mereka, sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru saja pulang dari luar kota, dan diletakkannya salib itu di atas bahunya supaya dipikunya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang banyak mengikuti dia, termasuk perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab akan tiba masanya orang berkata, bahagialah perempuan-perempuan Yerusalem yang rahimnya tidak melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Digiring dua orang lain, dua penjahat yang akan dihukum mati bersama-sama dengan dia." Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Kepora, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga ada prajurit-prajurit yang mengolok-olok dia, katanya. Juga ada prajurit-prajurit mengolok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang bergantungan itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Juga orang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau akan menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima perbuatan yang salah yang setimpa dengan
yang setimpal dengan perbuatan kita. Sedangkan orang lain tidak melakukan sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku jika engkau masuk dalam kerajaan-Mu." Lalu Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mulai hari ini aku akan bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus." Ketika hari sudah kira-kira pukul 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri itu, sampai jam 3 pagi, sebab matahari sudah tidak bersinar lagi. Tabir bercuci terkoyak menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ia menghembuskan napas terakhir. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini orang benar." Semua kenalan Yesus. Sesudah seluruh orang banyak itu datang berkerumunan di situ untuk tontonan itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Semua kenalan Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia, dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia adalah seorang anggota Mahkamah Agama yang seorang lagi baik dan benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Lalu ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Setelah jenazah Yesus diturunkan, ia mengafaninya dengan kain linen dan menguburnya dan membaringkannya di atas kubur yang terbuat dari bukit batu, di mana kubur itu belum diletakkan jenazah. Hari itu, hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dalam melihat kubur itu dan bagaimana jenazahnya